Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Dor, gertak sambal Prabowo Subianto akhirnya melempem. Ditulis oleh Heru Subagya. Kemarin Pak Prabowo ini bilang kepada pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama untuk jangan jadi pengganggu gitu, Mas. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Ya. Orang Jawa menyebut istilah melempem berhubungan dengan makanan. Seumpama ada kue yang ditaruh dalam toples, tetapi tidak lama kemudian menjadi layu dan lemes. Fenomena ini disebutkan sebagai perubahan akhir dari benda padat dan kaku menjadi lemes dan layu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti melempem yakni lembek. Simpanlah kerupuk itu dalam wadah yang tertutup rapat, supaya tidak cepat melempem. Tidak bisa berbunyi tentang petasan, tambur, dan sebagainya. Petasannya sudah banyak yang melempem karena basah. Tidak giat bekerja, tidak bersemangat. Jangan menjadi pemuda yang melempem seperti tidak bertenaga. Namun demikian, dalam urusan politik, bahasa melempem ditafsir berkaitan dengan perilaku atau indikasi perubahan tiba-tiba di luar prediksi atau pakem. Perubahan mendadak akibat adanya interaksi intensif dengan faktor lain yang menekan. Bisa dikatakan, perilaku melempem ini menjadi diksi negatif atau produk negatif politik. Orang atau subjek yang menyertainya terdistorsi secara khusus, menyusut isinya, dan juga persepsi individu yang ditimbulkannya menjadi ambyar. Apa yang sedang menimpa Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, sedang mendapatkan feedback negatif dari berbagai pihak atas sikap dan perbuatannya yang membuat ketidaknyamanan para pihak di luar partai dan para elit pendukungnya. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Bisa dikatakan, jika pernyataan Prabowo Subianto tidak lazim dan provokatif. Prabowo Subianto justru meremehkan dirinya dengan menunjukkan sikap tidak toleran, arogan, dan juga bisa disebutkan lebih mengarah perbuatan dengan unsur pemaksaan. Prabowo Subianto bisa dicap sebagai diktator, memberikan ancaman, dan juga bentuk provokasi politiknya. Pernyataan Prabowo Subianto agar para pihak yang tidak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya kelak menimbulkan kontroversi dan juga pegiat demokrasi. Pernyataan menyakiti demokrasi itu disampaikan Prabowo dalam acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada Partai Amanat Nasional atau PAN di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Mei 2024. Tapi, kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok.
Kita mau kerja, kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, sambungnya. Para elit politik pendukung Prabowo Subianto mulai panik dan was-was mendengar kritik dan masukan pedas atas pernyataan Prabowo Subianto yang cenderung menonjolkan sikap arogansi ketimbang kebijaksanaan. Oleh karenanya, elit politik partai pengusungnya bergegas melakukan revisi berupa penjelasan kembali makna dan maksudnya ucapan Prabowo Subianto tersebut. Salah satunya, petinggi Gerindra menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bahwa itu adalah pernyataan yang normatif. Habibur Rahman mengatakan Prabowo kerap sekali menyampaikan hal semacam itu sejak dahulu saat acara internal Partai Gerindra dan ketika kampanye. Itu adalah pernyataan yang normatif dan sering sekali disampaikan Pak Prabowo sejak dahulu, kata Habibur Rahman dalam program Sapa Indonesia Petang di Kompas TV Jumat 10 Mei 2024. Revisi pernyataan tersebut bisa ditafsirkan apa yang menjadi pernyataan Prabowo Subianto yang pertama, galak dan provokasi, akhirnya melempem. Tim Prabowo sadar betul jika pernyataan Prabowo Subianto sangat provokatif dan menimbulkan kegamangan, baik di internal partai pendukung dan juga lawan politiknya. Sementara, pihak kubu pengusung Paslon 03 yang diwakili oleh politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, ia merespon pernyataan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang meminta agar tidak mengganggu pemerintah jika tidak mau diajak kerjasama. Hendrawan menyebut yang akan mengganggu jalannya roda pemerintahan justru dari internal. Bukankah yang bisa mengganggu biasanya yang ada di dalam? Yang rajin bersiasat biasanya mereka yang sibuk berburu kursi dan rejeki lebih besar dari akses kekuasaan, kata Hendrawan kepada wartawan Jumat 10 Mei 2024. Hendrawan menyebut pihak di luar pemerintah biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurutnya, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintah tidak ditentukan oleh tekanan dari pihak eksternal. Sementara, mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang saat ini tetap memilih sikap oposisi mengatakan, pihak yang bekerja sama saja bisa mengganggu. Ganjar menyinggung soal roda pemerintahan yang berimbang. Iya, yang bekerja sama saja bisa ganggu. Saya ingetin loh ya, jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu, kata Ganjar usai menghadiri HUT Jangkar Baja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 10 Mei.